Recording in progress. Nanya-nanya tentang berapa penghasilan per bulan, berapa income yang didapatkan sebulan. Nah, itu kan kadang-kadang bisa berbeda gitu. Bagi sebagian orang itu senanglah dia dalam tanda kutip mengumbar jumlah pendapatannya yang besar gitu ya. Di sisi lain ada orang-orang yang mungkin tidak tertarik untuk menyampaikan informasi-informasi seperti itu. Nah, ini bisa kita uji dengan uji T ya. Misalkan antara gender laki-laki dan perempuan. Apakah antara laki-laki dan perempuan ini sama atau tidak terkait kesediaan memberikan informasi mengenai pendapatan? Jika setelah kita lakukan uji dan ternyata sama saja antara laki-laki dan perempuan, sebaran missing value-nya, artinya missing value-nya itu completely at random. Ya, dapat kita katakan bahwa missing value-nya itu acak aja, nggak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Namun sebaliknya, jika missing value-nya itu ada perbedaan antara yang laki-laki dan perempuan, nah itu mungkin bisa kita lebih jauh apakah dia itu random apa tidak. Mengapa ini penting? Karena jika misalkan seperti ini terkait pendapatan, jika antara laki-laki dan perempuan misalkan sama saja karakteristik yang karakteristiknya sama aja antara perempuan dan laki-laki. Nanti ketika kita melakukan imputasi, mungkin kita tidak membedakan gitu. Barangkali kita akan melakukan imputasi dengan nilai rata-rata atau nilai median ya, tanpa kita memperdulikan gendernya. Namun, misalkan berbeda antara laki-laki dan perempuan, tentunya dalam penanganan missing value-nya nanti barangkali kita perlu melakukan pengelompokan. Untuk yang perempuan, untuk missing value yang ada di data dengan kategori perempuan, barangkali kita bisa menggunakan rata-rata pendapatan khusus yang perempuan. Begitupun sebaliknya untuk missing value yang laki-laki, kita bisa menggunakan rata-rata dari pendapatan dari kelompok yang laki-laki. Jadi begitu ya terkait missing completely at random ya teman-teman ya. Mengapa kita perlu memahami juga karakteristik dari nilai missing value-nya itu? Karena perbedaan karakteristik tentunya kita harus tangani dengan cara yang berbeda pula. Nah, begitu penjelasan terkait missing completely at random. Kita masuk selanjutnya ke missing at random ya. Sebentar ada saya share. Nggak tahu. Nanti kalau misalkan ada yang minta itu teman-teman silakan di itu ya, di share lagi link presensinya ya, di publik aja. Yang kedua missing at random. Nah ini dia agak sedikit berbeda ya dengan MCHAR ya. Missing at random ini dia masih mungkin bisa diprediksi dengan beberapa variabel lainnya ya. Barangkali ini yang juga tadi saya sampaikan, misalkan ada perbedaan preferensi antara laki-laki dan perempuan.
Nah, di missing at random ini kita mungkin bisa melakukan apa namanya imputasi. Kita lakukan imputasi ataupun penanganan berdasarkan variabel-variabel yang lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan MISE, nanti multiple imputation ya. Kita juga nanti bisa menggunakan berbagai metode lainnya. Nanti kita akan pelajari beberapa metode terkait penanganannya. Di sini disebutkan sebagai contoh satu ini ada listwise deletion ya. Will introduce bias if the data are marked. Jadi ketika missing value-nya itu bersifat mark, kita mungkin uh, tidak dapat melakukan penanganan menggunakan listwise deletion karena bisa jadi menyebabkan dan dapat menimbulkan bias. Begitu ya teman-teman ya terkait missing random. Saya izin minum. Masih terkait MAR tadi. Jadi contohnya misalkan eh, berdasarkan berdasarkan umur, misalkan berdasarkan umur, barangkali responden yang lebih tua gitu ya cenderung tidak bisa memberikan informasi tentang pendapatan gitu. Sementara yang lebih muda misalkan cenderung bisa. Nah, untuk yang cenderung yang tua ini mungkin bisa didekati dengan pendekat dengan data dari variabel lain ya. Misal ini misalkan apa namanya tingkat pendidikan misalkan atau mungkin eh, pekerjaannya apa gitu. Nah, informasi-informasi ini kan mungkin terkait dengan data yang hilang yaitu data pendapatan sehingga kita bisa melakukan imputasi berdasarkan variabel-variabel lain tersebut. Misalkan uh, apa namanya pendapatannya nggak ada, namun misalkan pekerjaannya adalah
buruh tani seperti itu ya misalkan. Nah, mungkin kita bisa melakukan imputasinya tidak dengan rata-rata semua data, tapi kita lakukan imputasi berdasarkan informasi pendapatan bagi orang-orang yang juga bekerja sebagai buruh tani gitu. Nah, dengan melakukan pendekatan seperti itu, kemungkinan informasi yang kita peroleh juga akan lebih mendekati. Kemudian lanjutkan lagi untuk yang ini yang sorry, yang berikutnya yang berikutnya yaitu missing not at random. Ini yaitu uh, bisa kita lihat bahwa ini salah satu missing value yang tidak bisa kita abaikan dan ini harus kita tangani dengan tepat karena merupakan masalah yang bisa dikatakan paling berat lah gitu ya. Kemudian bisa kita lihat di sini missing not at random ini dapat terjadi ada chat lagi mat. Sebentar ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Sorry. Jadi terkait missing not at random ini data hilangnya itu memiliki hubungan langsung dengan data yang hilang itu sendiri dan tidak dapat dijelaskan oleh variabel lain dalam dataset. Sehingga ini termasuk tadi ya masalah missing value yang paling sulit untuk ditangani karena tidak mudah kita untuk memodelkannya. Contohnya misalkan terkait gaji lagi nih, yang terkait gaji. Responden-responden yang gajinya tinggi sekali biasanya itu tidak mau memberikan informasi tentang besarannya. Ya, karena alasan privasi dan sebagainya ya. Nah, ini bisa disebut MNAR. Karena apa? Kalau contoh sebelumnya, antara pendapatan dan pekerjaan kita bisa hubungkan gitu ya. Nah, ini permasalahannya semua yang bergaji, misalkan ya, sebagian besar yang bergaji tinggi itu tidak mau memberikan informasi. Jika begini akan sulit bagi
kita ya untuk melakukan pendugaan karena kelompok-kelompok yang bergaji tinggi tadi ya datanya banyakkan yang missing sehingga kita tidak bisa melakukan pemodelan dengan baik yang menyebabkan sulitnya kita untuk memperoleh nilai imputasi yang sesuai untuk kategori-kategori kategori atau kelompok-kelompok orang yang bergaji tinggi ya. Jadi masalahnya itu di sini poinnya adalah data yang hilang itu terkait dengan data itu sendiri. Dia tidak jadi kelompok yang bergaji tinggi cenderung tidak memberikan informasi tentang gajinya, misalkan seperti itu ya, sehingga bisa bisa dibayangkan hal ini akan menyebabkan kelompok yang gaji-gajinya tinggi tadi tidak terrepresentasikan dengan baik di data, yang mana dalam banyak kasus malah bisa menyebabkan biasanya ya kalau contohnya itu lagi-lagi di survei yang kami lakukan di rumah tangga, misalkan survei sosial ekonomi nasional. Nah itu seringkali yang kebetulan sampelnya itu adalah rumah tangga yang sangat kaya ya, itu akan sangat sulit untuk mendapatkan informasi terkait pendapatan. Lagi-lagi ketakutannya yaitu terkait pajak misalkan gitu ya, takut menyampaikan karena begitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi penting kita untuk memahami jenis-jenis missing value di dalam dataset yang kita punya ya, karena strategi penanganannya itu bisa berbeda-beda di real ya, di kondisi real, dan itu variasinya sangat luar biasa. Makanya teman-teman juga harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi jenis missing value, karena hal ini merupakan langkah awal yang penting dalam kelanjutan kita melakukan analisis data. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini contoh saja ya, saya pikir untuk contoh di R nanti akan banyak dipelajari, dijelaskan, dan dipraktekkan di sesi praktikum nanti, sehingga di sini saya tidak akan banyak membahas teknisnya ya. Ini contoh saja, teman-teman bisa lihat, misalkan dari data Boston Housing ya, yang merupakan data terkait perumahan. Data ini berisi tentang 506 sensus tract apa? Nah, ini banyak informasi ya jika teman-teman lihat di data Boston Housing ini. Di dalamnya nanti bisa kita lihat bahwa terdapatlah beberapa missing value dari data Boston Housing ini. Nah, ini contoh saja bagaimana nantinya ya. Kan kadang-kadang kita punya dataset yang tidak ada missing datanya gitu ya. Yang kebetulan bagus gitu ya. Seperti kemarin, bagaimana contohnya kita membangkitkan data simulasi yang mengikuti sebaran tertentu. Nah, di sini juga kita bisa melakukan hal yang sama. Bagaimana kita menambahkan missing value pada data-data yang tidak ada missing value-nya. Kita bisa mengassign langsung. Di sini contohnya ya, kita merubah. Kita mengambil contoh sampel acak sebanyak 40 data dari Boston Housing ini, lalu untuk itu ya, kita untuk kolom RAD dan PT ratio, kemudian dari sampel-sampel acak ini, kita tambahkan atau kita rubah. Kalau teman-teman lihat misalkan di yang kolom RAD tadi ada
di observasi ke 131 dan 133 itu ada nilai NA ya. Yang tadinya itu tidak ada NA, cuma kita treatment atau kita simulasikan bahwa terdapat nilai NA dengan cara ya kita langsung assign saja nilai NA itu ke 40 data sampel yang kita tarik secara acak. Sehingga teman-teman bisa lihat baik di RAT dan di PT ratio nantinya akan ada 40 missing value yang menyebarnya secara acak ya, posisinya secara acak, tidak sama antara RAT dan text ratio. Ini sedikit saja. Nah, di sini untuk pengecekan missing value ya, teman-teman bisa lebih detail di praktikum nanti. Ini sekilas saja kita bisa melihat bahwa di sini di antara sekian banyak kolom ini ada dua kolom yang apa namanya memiliki missing value, yaitu di kolom RAT sebanyak 40 amatan dengan missing value, begitu juga di kolom PT ratio ya ada sekitar 40 amatan juga, sehingga secara total ada 80 amatan yang memiliki missing value. Silakan nanti dicoba-coba ya di sesi berikutnya. Dan yang paling penting yang akan kita bahas yaitu berbagai teknik yang dapat kita gunakan untuk menangani missing value. Ini sekilas ya terkait, saya dapat tadi saya cari-cari ada diagram, ada tree yang saya pikir cukup lengkap, cukup komprehensif bagaimana penanganan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi missing value. Dua kelompok utama tentunya yaitu deletions dan imputations ya. Jadi secara umum ada dua. Deletion sederhananya yaitu melakukan penghapusan ya. Penghapusan. Cuma bagaimana kita menghapusnya itu ada tiga teknik yang berbeda ya. Yang pertama deletion row atau ini yang tadi disebut sebagai listwise deletion ya. Kemudian yang kedua ada pairwise deletion dan yang ketiga ada delete columns ya atau column deletion. Ini akan kita yang ada di slide presentasi ini mungkin cuma dua ya, deletion rows dan yang kolom ya. Tapi nanti yang pairwise deletion juga akan saya coba jelaskan sedikit. Mungkin saya akan masuk dulu ke sini sebelum kita membahas deletion, jenis-jenis penanganan yang lain. Nah, yang pertama itu adalah deletion the observation. Nah, ini yang tadi disebut dengan listwise deletion atau rows deletion ya. Nah, kapan kita dapat melakukan teknik ini atau kapan kita dapat melakukan penghapusan observasi yang memiliki missing value? Nah, ada beberapa kondisi yang biasanya menjadi panduan kita ya. Yang pertama, biasanya kita lakukan ketika jumlah datasetnya itu besar gitu. Jumlah datasetnya besar, kemudian kalau kita berbicara dalam konteks klasifikasi, kita harus memastikan seluruh kelas, seluruh kategori atau seluruh label ya, seluruh label yang akan kita prediksi. Misalkan kalau kita berbicara berbicara mengenai akreditasi sekolah ya. Akreditasi sekolah itu kan ada akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C dan tidak terakreditasi gitu. Kita harus memastikan seluruh kelas tersebut, keempat kategori tersebut memiliki perwakilan ya, memiliki jumlah dataset untuk masing-masing kelasnya mencukupi gitu, memadai. Jangan sampai ketika kita melakukan penghapusan ada satu kelas yang
menjadi hilang, atau ada satu kelas yang karena memang misalkan observasinya tidak terlalu banyak, misalkan untuk yang tidak terakreditasi tadi, kita punya 1.000, secara total kita punya 1.000 sampel, ternyata yang tidak terakreditasi tadi hanya ada sampelnya sebanyak dari 1.000 itu sebanyak hanya 50 sampel gitu ya. Jadi tidak seimbang gitu. Hanya ada 50 sampel. Nah, di dalam 50 sampel itu misalkan ada beberapa kolom yang missing. Misalkan ada 20 kolom yang missing ya. Kalau kita hapus 20 kolom tersebut, tentunya jumlah observasi di kelas tidak terakreditasi menjadi lebih sedikit. Yang tadinya cuma 3 sudah sedikit, yaitu 30 sampel misalkan, atau 50 sampel lah. Lalu kita buang 30 sampel atau 20 sampel yang ada missing value, maka amatannya menjadi semakin sedikit. Hal ini tentunya akan sangat bermasalah ketika kita membuat pemodelan prediksi untuk menentukan suatu sekolah misalkan masuk ke dalam kriteria akreditasi yang mana. Ini dapat menyebabkan imbalance yang sangat tinggi, yang mana hasil dari dugaan kita nanti, hasil dari model yang kita buat akan sangat anomali gitu. Mungkin dari sisi akurasi dia akan sangat tinggi sekali. Namun dari sisi keterwakilan, kita akan dapati nanti untuk amatan yang masuk ke kategori tidak terakreditasi akan tidak pernah terprediksi dengan tepat. Demikian ya teman-teman. Jadi tadi kita harus memastikan bahwa jumlah datanya banyak, dan kalau berbicara klasifikasi, kita harus memastikan tiap-tiap kelas itu keterwakilannya memadai. Jangan sampai tadi model menjadi buruk karena adanya satu kategori yang jumlah amatannya terlalu sedikit. Nah, ini terkait penghapusan observasi ya teman-teman ya. Yang kedua yaitu penghapusan variabel, atau ini yang tadi kita sebut sebagai column deletion ya. Jadi ada beberapa kondisi juga yang menyebabkan kita harus melakukan penghapusan kolom. Yang pertama, tentunya misalkan di kolom tersebut jumlah data yang missing atau jumlah data yang hilang itu sangat banyak. Sehingga jika kita lakukan imputasi, itu banyakkan data yang diimputasi dibandingkan data yang asli. Mungkin teman-teman ingat ketika saya berbicara tentang outlier ya, maksud saya ketika saya berbicara tentang data diabetes dari dataset PIMA Indian Dataset, nah itu banyak sekali di kolom insulin kalau saya nggak salah ya, itu nilai-nilai yang berisi angka 0 gitu ya, 48, sekian persen itu nilainya 0, yang mana kadar insulin itu tidak boleh 0. Kemarin kita bisa menganggap sebagai outlier ya. Namun kita juga bisa dari perspektif lain, barangkali nilai 0 itu sebenarnya adalah nilai missing. Namun karena tadinya dia missing value, kemudian karena kita lakukan data conversion, nilai-nilai itu berubah jadi 0. Artinya sebenarnya nilai 0 itu bukan nilai ekstrim, tapi karena memang dia missing value ya. Nah, bagaimana kita mentreatment kolom insulin ini di mana hampir setengahnya nilainya nggak ada gitu. Sementara
kalau kita lakukan imputasi, artinya hampir setengah dari dataset yang kita gunakan itu adalah data imputasi. Yang misalkan kita melakukan imputasi dengan nilai min gitu ya, kita hitung min dari data-data lain yang tidak missing. Datalah misalkan kadar insulinnya 0,9, misalkan saya nggak tahu juga nilainya seperti apa. Lalu kita ganti 50% dari data yang kita ganti data yang missing tadi dengan nilai 0,9. Artinya hampir separuh dari data kita kolom tersebut isinya 0,9. Jadinya ya variabel tersebut sebenarnya menjadi tidak relevan lagi gitu. Tidak akan terlalu memiliki kepentingan yang besar lah dalam menduga atau dalam memprediksi diabetes tadi ya, kalau kita berbicara dengan diabetes. Jadi salah satu alternatif yang dapat kita lakukan yaitu melakukan penghapusan kolom insulin. Nantinya ketika kita melakukan pemodelan, maka kolom-kolom insulin tersebut ada baiknya kita buang daripada kita melakukan imputasi yang sangat banyak, atau juga daripada kita melakukan penghapusan data. Kalau kita hapus, datanya hilang setengah. Kembali ke poin yang sebelumnya terkait penghapusan baris, dengan menghilangkan setengah data artinya jumlah data kita menjadi jauh lebih sedikit, dan kita khawatir keterwakilan setiap kelas, diabetes atau tidak, juga menjadi tidak seimbangnya. Makanya yang paling tepat dalam kondisi seperti itu adalah kita melakukan penghapusan variabel. Kita buang variabel insulin, kita akan membuat model yang di dalamnya tidak ada variabel insulin. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga yaitu pairwise deletion. Nah, ini mungkin yang tidak dijelaskan di sini. Saya akan coba membuat itu ya, menggunakan whiteboard barangkali sedikit terkait pairwise deletion ya. Sorry, saya bikin stop screen dulu. Kemudian nah, pairwise deletion ini bisa dikatakan kita menghilangkan kolomnya itu bergantian gitu ya. Atau sorry, menghilangkan barisnya. Menghilangkan barisnya itu secara bergantian tergantung apakah variabel itu akan kita gunakan atau tidak gitu. Jadi mungkin di sini contoh yang bisa kita gunakan adalah model random forest. Walaupun teman-teman mungkin belum mempelajari, ya, saya akan mencoba sekilas menjelaskan tentang bagaimana mekanisme random forest ini dapat digunakan walaupun terdapat missing value. Jadi random forest itu adalah salah satu model berbasis pohon ya. Nanti teman-teman akan belajar nanti di modul 4 terkait supervised learning, salah satunya adalah pohon klasifikasi ya. Nah, di dalam pohon klasifikasi itu, sederhananya, saya akan buat dulu seperti ini ya. Mohon maaf nih jelek. Ini contoh lah ya. Nah, misalkan kita punya dua pohon klasifikasi ya.
pohon klasifikasi yang pertama itu ya, jadi sebelum ke sana mungkin saya sedikit. Jadi random forest itu adalah salah satu model ensemble yang menggabungkan banyak pohon gitu ya. Kalau pohon klasifikasi itu cuma satu pohon, tapi kalau random forest itu pohonnya banyak, pohonnya ada banyaknya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Di random forest itu ketika kita membagi dua data, misalkan yang diabetes tadi ya, ada kolom umur gitu misalkan ya, ada variabel umur. Nah, misalkan ketika kita berbicara umur nanti akan dilihat di data umurnya misalkan kurang dari 21 dan lebih dari sama dengan 21 misalkan ya. Nah, ternyata kalau kita lihat yang kurang dari 21 itu yang kurang dari 21 dan lebih dari sama dengan 21 misalkan. Ada 10 yang diabetes dan 30 yang tidak diabetes gitu ya. Sementara di umur yang lebih dari 21, misalkan ada yang 30 yang diabetes dan 15 misalkan yang tidak diabetes umur. Kemudian di sini kita pecah lagi misalkan berdasarkan kadar gula gitu ya. Kadar gula. Kadar gula berapa sih nilainya saya lupa. Ya, anggap aja lah kira-kira misalkan yang kurang dari 20 200 misalkan ini saya nggak tahu juga persis. Lebih dari 200 ini misalkan. Nah, misalkan di yang dari 30 yang diabetes dan 15 yang tidak diabetes. Ini kan ada 45 ya artinya ya. Dari kurang dari 200 tadi misalkan ada 5 yang tidak diabetes dan 20 yang diabetes. Sementara di sini misalkan jadinya ada 10 yang tidak diabetes dan 10 yang diabetes ya. Karena kan totalnya 45 ya. Jadi di pohon pertama kita hanya menggunakan umur dan kadar gula. Artinya apa? Artinya misalkan ada missing value, ada missingnya itu di kolom insulin tadi ya, di kolom insulin. Nah, karena pada pohon pertama ini kita tidak menggunakan insulin, maka kita tidak perlu melakukan penghapusan ya. Total data kita tetap 660 misalkan. Misalkan secara total 660 ya. Kita gunakan semua data sebanyak 660. Namun di pohon kedua, misalkan di pohon kedua ini misalkan variabel pertama yang digunakan adalah umur misalkan ya. Umur. Sama sebelumnya jangan umur. Berarti misalkan ini kita di variabel pertama itu adalah BMI misalkan ya. BMI ya. Dari BMI ini kita ukur misalkan dari yang kurang dari 25 dan lebih besar sama dengan 25 misalkan. Di sini terdapat misalkan 40 yang tidak diabetes dan 10 yang diabetes. Di sini misalkan ada yang 15 yang tidak diabetes dan 30 yang diabetes gitu ya. Kemudian di pohon yang kedua misalkan ternyata kita mendapatkan variabel yang harus digunakan adalah insulin gitu. Insulin yang lebih dari 10 misalkan sama lebih besar dari 10. Nah, di kolom insulin ini tadi kan kita tahu
mungkin ada amatan-amatan yang missing ya, ada amatan-amatan yang missing. Nah, khusus untuk bagian ini, bagian yang menggunakan insulin, amatan yang missing itu kita hapus. Jadi misalkan dari 15 dan 30 ini, misalkan ya ada 10 yang, atau ada 6 yang missing ya, 6 yang missing di sini, di 30 ini juga ada 10 yang missing. Nah, yang missing ini kita buang. Jadi nanti sisa, misalkan di sini sisa berapa data? Sisa 9 yang tidak missing, sisa 9 yang tidak diabetes dan 20 yang diabetes. Inilah nanti yang akan kita gunakan, kita bagi lagi untuk eh, node-node berikutnya. Jadi kita hilangkan hanya pada saat memang kita perlu hilangkan ya. Tidak selalu kita hilangkan. Sehingga secara umum dalam pembentukan model kita tetap menggunakan semua data. Walaupun nanti akan ada beberapa bagian, beberapa node yang datanya itu akan berkurang. Namun ingat, di model random forest ini kita akan menggunakan banyak pohon ya. Bukan hanya 2 pohon, bisa jadi 100 pohon, 200 pohon. Sehingga nanti ketika mengambil kesimpulan kita akan menggunakan model yang besar, lalu missing value-nya itu mungkin tentunya akan ada hanya di beberapa pohon saja. Sehingga secara umum model-model yang menggunakan pairwise deletion itu tetap akan reliable walaupun data yang missing itu tidak kita hapus gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan walaupun kita belum masuk ke pembahasan model klasifikasi, saya ingin menceritakan terkait bagaimana model-model pohon klasifikasi ini dapat bekerja dengan baik walaupun di dalamnya ada kondisi missing value. Demikian ya teman-teman ya. Oke, ini terkait pairwise deletion saya akan coba lanjutkan lagi dengan ini tadi ya. Tadi sampai ini mau saya kok. Bentar sih Pak. Ini. Oke. Kita kembali ke sini. Selain deletion, teknik kedua yang tentunya penting yaitu imputation ya. Nah, ada yang resen Mbak Yasmin, silakan Mbak. Iya Kak, sebelumnya mau nanya, ini tadi kan bahas deletion ya Kak? Iya, betul. Ini agak melenceng sih, maksudnya saya mau tanya tentang data berulang Kak. Kan kalau misal missing value kan bisa di-delete. Kalau misal data berulang itu juga bisa di-delete gitu, atau sama kayak missing value, atau ada beda metode gitu Kak? Oke, ya. Terkait data berulang, terima kasih Mbak Yasmin, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, data berulang itu mungkin kita sering mendengar tentang double counting gitu ya. Double counting. Nah, di dalam beberapa kondisi ketika kita berbicara statistika ya Mbak ya, ketika kita mau melakukan pendugaan, misalkan pendugaan proporsi terutama ya, kemudian pendugaan jumlah gitu. Nah, barangkali data berulang itu bisa menyebabkan masalah.
bermasalah. Karena apa? Ketika kita berbicara proporsi, adanya data berulang menjadi, kalau data berulangnya ini karena itu ya, karena memang double counting ya, bisa jadi itu akan merubah proporsinya kan ya. Misalkan kalau kita berbicara pemilu lah gitu, ada ada yang umum sering terjadi kan, satu orang misalkan dengan berbagai itu, dengan ID yang sama, mungkin bahkan dia melakukan apa namanya, pemungutan suara di beberapa tempat, pernah terjadi seperti itu, sehingga dia memiliki 3 suara gitu ketika voting ya misalkan. Nah tentunya ketika kita berbicara dalam konteks yang seperti itu, data berulang ini harus dihapus gitu. Tentunya tetap harus mempertimbangkan ya, data berulang ini benar-benar individu yang sama, bukan kebetulan karakteristiknya sama persis. Bisa jadi kan dua orang dengan, bisa jadi itu namanya sama persis, kemudian nilai ujiannya misalkan untuk mata kuliah A sama-sama dapat 100, mata kuliah B sama-sama dapat 90, mata kuliah C sama-sama dapat 70 gitu ya. Ya walaupun kebetulannya sangat jarang. Namun harus dicek lagi, ini beneran dua orang yang sama atau ya ternyata dua orang yang berbeda ya, karena misalkan NIM-nya berbeda dan NIM-nya berbeda dan sebagainya. Kalau NIM-nya sama ya tentu harus dihapus. Itu dalam konteks ketika kita melakukan pendugaan proporsi ataupun jumlah ya. Tapi kalau rata-rata mungkin pengaruhnya tidak terlalu besar. Nah, yang kedua saya ingin berbicara dalam konteks eh, pembelajaran mesin ataupun dalam konteks model klasifikasi sih lebih tepatnya ya. Tadi saya sempat menyinggung tentang kelas yang tidak balance ya, imbalance dataset. Nah, dalam kelas yang tidak balance itu misalkan terkait diabetes dan tidak diabetes. Barangkali di dataset kita dari 1000 data ada 600 ada 700 yang diabetes gitu ya. Sorry, banyak banget. Ada 700 yang tidak diabetes, 300 yang diabetes. Nah, datanya itu nggak seimbang, Pak. Datanya nggak seimbang karena jumlah yang tidak diabetesnya itu lebih banyak, sangat jauh. Atau saya rubah lah, 900 yang diabetes, 100 yang tidak diabetes, 900 yang tidak diabetes, 100 yang diabetes ya. Mungkin uh, saya gambarkan lagi di whiteboard. Ini penting sebenarnya karena juga menjadi apa namanya, menjadi bagian yang penting ketika kita melakukan penanganan data. Whiteboardnya mana sih tadi? Oh nggak ada di sini. Oh saya harus stop screen dulu sebentar. Oke, ini clear-nya gimana sih? Ada yang tahu? Kok saya nggak tahu? Clear whiteboardnya apa? Oh ini, apa saja ya. Nah misalkan begini ya Mbak ya. Ada kita eh, kita punya misalkan tadi dataset kita ada 1000, itu 900-nya tidak diabetes dan 100 diabetes gitu ya. Di dalam pemodelan klasifikasi ini disebut data tidak seimbang, atau imbalance gitu ya. Imbalance, jelek amat ya. Imbalance dataset. Nah, imbalance dataset ini akan menyebabkan model kita nantinya mungkin akurasinya tinggi, namun ketika kita menduga ini, dia
kemungkinan besar tidak akan pernah berhasil untuk menebak tepat yang ini. Karena apa? Karena dia secara umum akan menebak, dalam tanda kutip menebak ya, menebak data apapun. Misalkan kita punya data baru dengan kondisi sekian, secara tidak langsung dia akan menebak bahwa data ini akan masuk ke kategori tidak diabetes, walaupun misalkan aslinya diabetes. Akurasi model mungkin tinggi, kasarnya ya, misalkan akurasi model mencapai 93%, artinya 93% dari data testing itu diprediksi dengan benar, sementara cuma 7% yang salah. Nah, 7% ini kemungkinan adalah seluruh data yang harusnya masuk ke ini, yang harusnya masuk ke diabetes semuanya diprediksi masuk ke tidak diabetes. Tentunya kondisi ini nggak kita inginkan ya, karena kan yang kita mau model ini mampu menebak dengan benar yang diabetes gitu. Karena yang penting itu, yang ini penting tidak diabetes, tapi dalam kasus ini kita pengen model mampu menebak yang diabetes itu seakurat mungkin. Ini kasarnya ya, bisa berbicara kasar. Kalau kita punya 1000 data, 900 diabetes dan 100 tidak. Kalau semuanya saya tebak diabetes, nggak perlu pakai model ini ya. Kalau semuanya saya tebak diabetes, artinya akurasinya berapa? Ada yang bisa menulis di chat? Dari 1000, 900-nya diabetes dan 100-nya tidak diabetes. Namun, ke 1000-nya ini saya tebak diabetes. Yang benar berapa? Yang benar jawabannya. Yang benar itu kan 900, artinya ya. Dan 100-nya saya salah gitu ya, salah tebak. Kebalik. Ini kebalik, sorry. Ini yang tidak diabetes, ini yang diabetes. 900-nya tidak diabetes. Artinya tanpa model pun saya tebak asal semuanya tidak diabetes. Akurasinya 90%. Bahkan kita nggak bikin model ya, akurasinya 90%. Nah, inilah masalah besar ketika data tidak seimbang. Selanjutnya, data yang tidak seimbang ini, agar model kita menjadi lebih baik, kita harus melakukan penanganan. Salah satu penanganannya itu adalah undersampling. Undersampling, oversampling, dan smoothie biasanya. Nah, saya akan fokus ke oversampling karena ini terkait dengan pertanyaannya Mbak Yasmin ya tadi ya. Apa oversampling itu? Misalkan ya, dari tadi kita punya 1000, 900-nya tidak diabetes, 100-nya diabetes. Nah, yang ini akan kita lakukan sampel secara pengembalian. Misalkan kan ada anggaplah dia 100 itu dengan ID-nya 1 sampai 100 ya gitu ya. 100. Nah, yang disebut oversampling itu adalah kita menduplikasi sehingga jumlah dari yang diabetes ini menjadi lebih banyak. Dalam kasus ini mungkin kita nggak akan menduplikasi sampai menjadi sama ya. Ini duplikasinya terlalu banyak. Tapi mungkin yang akan kita lakukan adalah pertama kita lakukan undersampling yang 900 ini, karena datanya kita rasa sudah cukup banyak, kita akan turunkan menjadi 500 misalkan ya. Jadi kita ambil secara acak 500 dari 900 ini, kita ambil 500 dan 400 sisanya kita abaikan. Sebaliknya dari yang cuma 100 ini kita duplikasi. Jadi secara acak ya. Jadi misalkan nanti kita duplikasi sebanyak 4 kali sehingga totalnya menjadi 500 juga gitu.
500. Jadi data kita akan memiliki 500 yang diabetes, yang tidak diabetes, dan 500 yang diabetes. Di mana yang 500 ini nanti isinya mungkin eh, ini observasi ke satunya ada 3, observasi keduanya ada 4 misalkan. Observasi ketiganya mungkin kebetulan nggak pernah terduplikasi, ada 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, sampai totalnya misalkan ada 500. Nah, dalam konteks ini Mbak Asmin, duplikasi itu malah merupakan suatu yang bisa kita katakan sebagai keharusan gitu ya. Bukan keharusan lah, sesuatu yang mau tidak mau kita gunakan. Datanya nanti akan double. Double-nya itu bahkan mungkin bukan hanya double dua baris, bisa jadi 3 baris ya, bisa jadi mungkin 4 baris. Hal ini apa? Hal ini sangat berguna untuk membuat model yang mampu memprediksi kelas minoritas. Ini istilahnya kelas minoritas. Mampu memprediksi kelas minoritas dengan lebih baik. Ini penting karena apa gunanya kita punya model yang akurasinya sampai 90% tapi nggak pernah berhasil menebak ini. Padahal yang penting kan ini ya, yang penting kita ingin tahu bahwa seseorang itu beneran terkena diabetes apa enggak. Ya ini. Jadi ini mungkin pertanyaan ke Mbak Esmin terkait masih gambar Ri ya? Di teman-teman gambarnya yang udah yang smoothie belum ya? Teman-teman gambarnya udah ini belum ya? Yang under sampling, over sampling ada yang mungkin boleh mengonfirmasi? Saya takutnya gambarnya masih keliru nih. Masih yang decision tree, Kak. Oh gitu ya? Iya. Gimana yang menampilkan deh? Atau mungkin saya screenshot dulu ya. Saya screenshot atau mungkin saya itu aja deh. Decision tree ya. Berarti 2 slide terlewatin sebentar. Oke, saya simpan dulu. Pakai gambar aja ya. Oke. Satu lagi sebentar. Maaf ya teman-teman, ini saya pikir tampil. Oke, saya close dulu whiteboardnya. Saya share screen aja dengan gambar yang udah dibuat tadi. Oke. Nah, nah ini yang pertama ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Saya ulangi sedikit. Misalkan kita punya 1000 data ya tentang apakah seseorang itu terkena diabetes apa tidak. Dari 1000 data itu 900-nya itu tidak diabetes, 100-nya diabetes. Nah, ini kan artinya datanya tidak seimbang atau imbalance ya. Nah, dalam kondisi data tidak seimbang ini biasanya terdapat yang namanya itu adalah apa ya istilahnya itu semacam akurasinya itu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya gitu. Akurasinya mungkin sangat tinggi, namun dia tidak mampu menebak dengan tepat karakteristik yang kita inginkan. Dalam contoh ini tentu yang kita inginkan adalah kita mampu menebak dengan tepat apakah seseorang itu terkena diabetes gitu ya. Nah, misalkan begini ya, di bagian bawah ini tadi saya buat dari 1000 data yang 900 tidak diabetes dan 100-nya diabetes.
Misalkan saya nggak perlu membuat model ini ya. Ngapain saya mikirin buat model? Saya tebak aja nih. Saya tebak, saya prediksi dari seribunya itu saya prediksi semuanya tidak diabetes. Artinya model saya, bukan model ya, model yang ada di kepala saya itu memprediksi dari 1.000 orang ini, seribunya tidak diabetes. Teman-teman bisa mengukur akurasinya. Akurasinya itu adalah secara kasar ya, jumlah prediksi yang tepat dibagi dengan total keseluruhan itunya ya, data testingnya misalkan. Nah, dari 1.000 data ini misalkan, dari 1.000, saya berhasil memprediksi tepat 900 ya, benar ya. Karena dari 1.000 tadi 900-nya memang tidak diabetes dan 100-nya diabetes. Artinya 100 900 saya prediksi tepat dan 100 saya prediksi salah. Dengan begini akurasinya 90%. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti membuat di real world-nya membuat project, nanti mungkin ketika berbicara di project tentang prediksi banjir ya, ada kemarin kan yang prediksi dapat akurasi 90% tidak, kemungkinan tidak banjir gitu. Bayangkan, atau model kita berhasil memprediksi bahwa akurasinya 90% akan berhasil memprediksi bahwa Jakarta hari itu akan tidak banjir. Tapi masalahnya prediksi kita itu mayoritas tepat hanya ketika memprediksi tidak banjirnya gitu. Sementara ketika memprediksi harusnya banjir, ternyata akurasinya sangat lemah. Nah, itu kan anomali ya, artinya modelnya akurasinya tinggi dalam tanda kutip tapi tidak berguna. Tidak ada manfaatnya karena tidak bisa mendeteksi ketika beneran akan terjadi banjir. Nah, dalam konteks seperti ini kita harus melakukan penanganan dataset yang tidak balance. Salah satu penanganannya adalah yang biasa digunakan yaitu undersampling, oversampling, ada yang lain ya, ada istilahnya ada sin dan sebagainya, tapi yang umumnya dipakai ini undersampling, oversampling dan smoothing. Undersampling itu apa? Undersampling itu kita mengurangi jumlah sampel pada kelas mayoritas. Di sini misalkan 90 ya, karena 900 ya, karena udah kita anggap jumlah 900 ini udah banyak dan kita turunkan ya. Jadi kita ambil 500 saja dari 900 ini kita akan kurangi menjadi 500 sampel saja. Yang 400-nya ya kita abaikan. Untuk yang kelas mayoritas atau dalam konteks ini kelas yang tidak diabetes. Selanjutnya, untuk yang kelas diabetes, yang tadinya cuma 100 ya, kita lakukan oversampling. Sehingga data yang cuma 100 tadi kita duplikasi. Nah, itu kuncinya. Oversampling itu kita duplikasi datanya. Yang berkait dengan pertanyaan Mbak Yasmin ya. Kita duplikasi menjadi lebih banyak. Misalkan kita samakan menjadi 500. Tentu kalau memang kita inginkan ini tidak mesti sama ya. Misalkan kalau 100 ke 500 kebanyakan ya kita bisa 100 kita duplikasi menjadi 300 karena kita anggap ya antara 500 dan 300 udah relatif seimbang lah ya. Ini ya asumsi saja kita jadikan 500. Bagaimana kita melakukan oversampling? Kita melakukan penarikan sampel dengan pengembalian. Artinya kita tambahkan dari 100 ini kita pilih. Misalkan kita tarik satu, terpilih sampel nomor 1. Nah, sampel nomor 1 itu kita tambahkan lagi ke data yang 100 tadi. Sehingga datanya menjadi 101 ya sekarang ya. Nah, dalam kondisi ini, data yang nomor 1 tadi jadi duplikat kan ya. Karena di 100 ini udah ada data nomor 1, lalu kita tambahkan lagi data nomor 1 itu. Begitu seterusnya, kita tambahkan lagi, kita tarik sampel misalkan terpilih nomor 10. Nomor 10 kita masukkan lagi ke 100, sehingga data yang baru menjadi 102. Ada duplikasi lagi untuk data nomor 10. Proses selanjutnya, sehingga kita lakukan penarikan sampel sampai jumlah data menjadi 500. Nah, ketika data 500, nanti akan terdapat banyak sekali duplikasi. Misalkan data nomor 1 itu ada 3 ya.
data nomor 2 misalkan ada 4, data nomor 3 misalkan kebetulan tidak terduplikasi cuma satu, dan seterusnya sampai 500. Nah, dalam konteks ini Mbak Yasmin dan teman-teman semuanya, proses data yang duplikasi itu malahan menjadi proses yang penting untuk menghasilkan model yang lebih lebih baik dibandingkan tadi ya teman-teman punya punya model 90% prediksinya tepat. Cuman tepatnya itu kalau nggak banjir aja. Giliran banjir prediksinya selalu melenceng. Dan tentunya ini konteks model yang sama sekali tidak kita inginkan. Begitu begitu pula tadi seperti diabetes ataupun kasus-kasus lainnya lah ya, di mana ketertarikan kita adalah pada data yang minoritas. Itu penting untuk melakukan penanganan, baik itu dengan undersampling, dengan oversampling, ataupun dengan teknik-teknik lainnya yang lebih advance ya, seperti SMOTE, ADASIN, kemudian ada SMOTE, NC, dan sebagainya. Nah, ketika data sudah relatif seimbang, misalkan sama-sama 500 ataupun antara 500 dan 300 ataupun dan 400 itu sebenarnya sudah relatif seimbang lah ya. Ketika model yang sudah seimbang, datanya sudah seimbang, ketika kita melakukan pemodelan, mungkin secara akurasi dia akan berkurang. Dari 90% akurasi yang baru misalkan hanya sekitar 50, nggak mungkin sampai 50 ya kalau dari 90%-nya. Hanya sekitar mungkin 70 sampai 80-an persen. Tapi 70 dan 80% itu mampu memprediksi kelas minoritas dengan jauh lebih baik. Artinya misalkan dalam kondisi banjir dan tidak banjir ya, misalkan 85% itu kan akurasi secara total ya. Ada yang namanya nanti kita belajar di pemodelan klasifikasi yaitu specificity, sensitivity, dan seterusnya. Nah, dalam model kita yang seimbang ini, barangkali akurasinya dalam menebak benar kelas minoritas itu bisa mencapai 80% atau 86% atau 83% ataupun mungkin bisa lebih tinggi lagi ya. Nah, dengan akurasi yang demikian, walaupun sedikit lebih rendah dari 90%, namun jauh lebih powerful. Jauh lebih powerful untuk menyelesaikan masalah yang menjadi concern kita, yaitu misalkan tadi ya, mendeteksi banjir. Begitu mungkin ya Mbak Yasmin ya, bahwa dalam konteks tadi kita ingin melakukan pendugaan proporsi, duplikasi data barangkali sesuatu yang buruk. Namun dalam konteks kita ingin melakukan pemodelan, khususnya dalam klasifikasi di mana datanya tidak seimbang, maka duplikasi itu malah sesuatu yang kita lakukan, bukan kita buang, bukan kita bukan kita tangani, malah sebaliknya. Dari yang tidak ada duplikasi malah sengaja kita buat duplikasi. Ini nanti sangat berguna ketika teman-teman melakukan di proyeknya ya, ada yang melakukan ingin membuat prediksi terkait dia banjir atau tidak. Ketika nanti teman-teman kebetulan memperoleh data yang tidak seimbang terkait karakteristik banjir dan karakteristik saat banjir dan tidak banjir, itu perlu dilakukan penanganan ya. Mungkin begitu Mbak Yasmin ya, mudah-mudahan lebih jelas dan juga tentunya bisa menambah pemahaman teman-teman terkait duplikasi. Terima kasih pertanyaannya Mbak Yasmin. Ini sangat sangat bagus menurut saya dalam konteks pelatihan yang kita lakukan. Oke, mungkin saya lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh nanti ya raise hand ataupun langsung diinterupsi ya. Nah, selanjutnya penanganan untuk data numerik. Untuk data numerik itu ada yang time series dan general ya. Nah, untuk time series juga terbagi beberapa. Dan untuk yang ada chat. Ada chat. Bukan aku ada chat.
ada apa namanya? Terima kasih juga Pak. Ada 3 metode untuk yang time series, yaitu mungkin teman-teman di modul keberapa juga akan mempelajari time series. Di time series itu ada berbagai kondisi ya. Ada yang namanya trend dan seasonality ya. Saya mungkin nggak akan jauh ke sana, tapi dalam data time series nanti ketika dia datanya itu tidak ada trend dan tidak ada seasonality, itu penanganannya bisa seperti data general ya, data yang biasa kita bisa menggunakan mean, menggunakan median, mode, ataupun ini random sample ini ya, kita pilih secara acak di satu amatan, ya kita ganti nilai yang hilang tadi dengan data tersebut gitu. Mungkin yang lebih cocok ya mean, median, modus. Nah, namun lagi-lagi tergantung ya, tergantung kondisi datanya juga. Kalau dia misalkan miring, menjulur ke kanan gitu, mungkin kita perlu melakukan proses menggunakan rata-rata yang terpangkas atau menggunakan Winsor Rise gitu ya teman-teman ya. Ini yang mengapa kemarin juga kita mempelajari beberapa teknik eh, menangani data-data outlier. Kemudian ketika datanya terdapat trend tapi tidak ada seasonality, dia terdapat trend itu artinya ada apa namanya kayak menaik atau menurun gitu ya dari waktu satu waktu tertentu ke semakin waktunya itu ke depan dia mungkin ada tren kenaikan atau tren penurunan. Nah, dalam model data yang seperti itu mungkin kita lebih tepat dibandingkan menggunakan min karena minnya itu kan berada di tengah-tengah ya. Sementara ketika kita berbicara data time series yang memiliki tren itu untuk data dengan waktu yang lebih baru dia mungkin posisinya akan jauh lebih tinggi gitu ya, akan jauh lebih besar nilainya. Atau sebaliknya akan jauh lebih kecil daripada rata-ratanya. Sehingga kita dapat melakukan interpolasi secara linear. Atau ini kasarnya sih kita modelkan dengan model regresi lah, yang model regresi linear. Nah, ketika datanya memiliki tren dan juga seasonality, itu seasonality itu pola-pola tertentu ya, misalkan dalam beberapa periode waktu dia naik, lalu turun, lalu periode waktu berikutnya dia naik lagi, turun lagi, namun disertai tren gitu ya. Jadi naik turun, tapi secara umum dia menaik ke atas gitu. Nah itu artinya ada tren dan juga ada seasonality. Dalam konteks ini kita perlu melakukan penanganan yang lebih rumit, yaitu melakukan adjustment di seasonal. Itu kalau teman-teman nanti belajar time series di modul ke-6 itu ada Arima gitu ya. Itu ada Sarima ya, seasonal Arima. Nah, itu akan ditangani hal-hal terkait seasonal. Oke, itu terkait time series. Nah, kemudian terkait data yang secara umum ya, data set yang mungkin kalau time series kan datanya ada timestamp-nya ya. Biasanya ada runut waktu. Nah, kalau data general ini ya data istilahnya ya, data cross section gitu ya, data yang tidak ada timestamp-nya. Itu juga ada 2 jenis. Seperti yang sudah kita ketahui, ada data yang continuous dan ada data yang kategorikal. Dalam data yang continuous, bagaimana kita melakukan penanganannya? Sama seperti yang ini ya, seperti yang time series yang pertama tadi, kita dapat melakukan penanganan menggunakan nilai-nilai nilai-nilai pemusatannya. Bisa menggunakan mean, bisa menggunakan median, bisa menggunakan Mice ya, nanti kita akan bahas sedikit Mice. Mice ini berguna kalau data missingnya itu terdapat di beberapa kolom sekaligus. Kita juga bisa menggunakan linear regression gitu ya. Namun yang teknik paling mudah, paling standar ya menggantinya dengan nilai pemusatannya. Namun sekali lagi
jika teman-teman nantinya memutuskan menggunakan nilai-nilai pemusatan ya, tentu memperhatikan harus tetap memperhatikan karakteristik data. Kalau dia normal mungkin kita bisa nyaman menggunakan min. Kalau dia sangat menjulur, kita barangkali bisa menggunakan median yang lebih kekar ya. Atau kalau teman-teman mau menggunakan teknik yang lain yang sudah kita pelajari ya, kita bisa menggunakan rataan terpangkas atau trim min, di mana kita membuang beberapa bagian di sisi yang menjulurnya ataupun di kedua sisi ya, bisa dilakukan. Nah, dengan memangkas nilai-nilai di sisi yang menjulurnya, itu maka nilai rataannya akan semakin mendekati nilai yang tengah gitu, akan mendekati mediannya. Ataupun kita bisa menggunakan Winsor-Rice juga ya, dengan mengganti nilai-nilai ekstrimnya dengan nilai-nilai yang tertentu gitu. Biasanya sih di nilai-nilai di batas wajarnya, kayak BMI gitu. Kalau nilai batas wajarnya misalkan dari 10 masih bisa lah gitu, sampai 40 gitu. Nah, nilai-nilai di atas 40 ya kita ganti dengan 40. Lalu baru kita hitung rata-ratanya. Selanjutnya, untuk data kategori, ada beberapa teknik ya yang bisa kita lakukan. Nah, bisa kita buat kategori baru gitu. Ya kategorinya ya misalkan gini ya, ada satu variabel kategorik tadi yang isinya terkait misalkan wilayah lah gitu ya, wilayah ya. Kita ingin mengklasifikasikan misalkan perbedaan perbedaan karakteristik mahasiswa dalam melakukan spendingnya gitu ya. Barangkali mahasiswa yang ini ibarat mahasiswa di kampus di misalkan di IPB lah gitu ya. Mahasiswanya kan bisa berasal dari berbagai universitas dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah, barangkali ya ada perbedaan karakteristik tentunya. Bagaimana spending mahasiswa yang berasal dari sekitaran Jabodetabek dengan yang jauh. Gitu. Di sekitaran Jabodetabek mungkin spendingnya lebih banyak gitu ya, lebih banyak foya-foyanya gitu ya, karena mungkin karena dekat, tidak 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 butuh banyak ongkos untuk pulang kampung dan sebagainya gitu ya. Sementara di wilayah lainnya barangkali punya karakteristik yang berbeda. Nah, misalkan kita mau seperti itu, membuat model seperti itu ya. Nah, di data yang kita miliki ada salah satu variabel asal wilayah gitu. Misalkan asal wilayahnya kita kelompokkan menjadi Jabodetabek, kemudian eh, Jawa gitu ya, selain Jabodetabek, kemudian Pulau Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Jika kita punya data kategori seperti itu, kemudian ada missing value di sana, ada missing value yang tentunya misalkan tidak bisa kita konfirmasi lagi ya, karena kita misalkan tidak bisa lagi, kita tidak punya informasi lagi tentang siapa eh, amatan ini yang tidak memiliki informasi tentang wilayah. Dalam kondisi seperti itu, kita bisa menambahkan satu variabel baru. Maksud saya satu kategori baru, konstanta ya. Kita masukkan saja semuanya ke kategori mungkin lainnya gitu ya, atau mungkin ya wilayah lainnya, atau mungkin eh, namanya kita gunakan yang missing aja gitu kan, tidak diketahui, atau bisa ya yang mungkin yang paling tepat dalam konteks tadi lainnya gitu ya. Begitu juga dengan contoh-contoh lainnya, misalkan terkait eh, tingkat pendidikan, kita bisa menambahkan gitu ya, menambahkan kategori khusus, misalkan ya tidak diketahui gitu dan sebagainya. Itu intinya untuk data kategori. Tapi untuk itu ada juga teknik-teknik yang lebih advance ya.
seperti MISI lagi nanti multiple imputation, maupun di sini contohnya kita bisa menggunakan logistic regression ya. Jadi kita balik gitu. Yang variabel tadi yang tidak ada isiannya, kita jadikan seperti peubah y-nya, kemudian kita ambil satu variabel yang mungkin punya hubungan terkait variabel y tadi dengan membuat model regresi logistik. Misalkan berbicara kalau logistik biasa kan dua ya. Atau ya kita berbicara regresi logistik secara umum lah ya, yang ordinal ya ataupun yang multi kategori. Kita cari variabel lain di data kita yang punya kaitan dengan wilayah gitu ya. Misalkan ada data di sana tentang apa ya? Tentang apa kira-kira? Mungkin kos-kosan dulu lah gitu ya, kos. Apakah apakah dia tinggal di kontrak, ngekos atau di rumah uh, tidak gitu ya, rumah sendiri, kontrak, ngekos gitu kan. Nah, misalkan kita rubah lah tadi jadi Jabodetabek dan non Jabodetabek aja ya, karena kalau contoh logistik kan biasanya dua kategori aja. Misalkan kategorinya tadi Jabodetabek dan non Jabodetabek, kemudian kita punya data tentang status tempat tinggalnya, apakah dia ngekos atau dia nyewa atau dia ngontrak atau di rumah sendirinya. Ini kan ada hubungannya ya, walaupun mungkin nggak selalu persis ya. Ada juga yang tinggal di Bogor, dia rumahnya di Bogor tapi dia ngekos gitu. Tapi secara umum ada keterkaitan antara status dia tempat tinggalnya dengan data asal wilayahnya ya. Nah, itu kita bisa buat model misalkan regresi logistik dengan memasukkan sebagai variabel X-nya itu adalah status tempat tinggal dan variabelnya yaitu asal wilayah gitu ya. Misalkan Jabodetabek dan non Jabodetabek. Nah, itu kita bisa gunakan regresi logistik, lalu model tersebut kita gunakan untuk menghitung atau memprediksi nilai-nilai yang missing pada data wilayah tadi. Misalkan ada yang uh, tinggalnya ngekos, kemudian kita prediksi sebagai non Jabodetabek gitu ya, atau ada tinggalnya di rumah sendiri, kemudian kita prediksi dengan Jabodetabek artinya. Walaupun tentu yang namanya kita melakukan imputasi itu kan tidak akan luput dari kesalahan ya. Namun karena tidak ada informasi lain yang bisa kita gunakan, ya jadi kita anggap informasi tersebut adalah informasi yang paling relevan. Oke, itu terkait itu ya, berbagai karakteristik dari atau berbagai teknik dari penanganan missing value dan juga berbagai teknik tersebut dapat kita gunakan pada berbagai karakteristik yang tentunya berbeda-beda juga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau mudah-mudahan jelas ya, boleh ditulis di kolom chat mungkin. Ada kalau memang sudah jelas ya, ada teman-teman mungkin yang bisa mengonfirmasi di kolom chat. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Ini juga sudah kita bahas ya. Imputasi menggunakan nilai-nilai pemusatannya tergantung konteks ya. Kalau variansnya tinggi, tadi kita bisa menggunakan
pendekatan yang lebih robust ya, baik itu median atau mungkin dengan prim min atau Wilson-Race min dan sebagainya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi yang nah ini ada beberapa teknik-teknik selain yang sudah kita bahas tadi, teknik-teknik yang bisa kita katakan lebih advance lagi dalam penanganan missing value ya. Ada di sini ada 3 ya di sini ya. KNN imputation, kemudian RPAT. RPAT ini sebenarnya bagian dari package RPAT ya. Kemudian ada tadi multivariate atau multivariate imputation by chain equation. Nanti kita coba lihat sedikit ilustrasinya ya. Mungkin tidak akan banyak, tidak akan terlalu dalam kita bahas. Yang pertama adalah KNN imputation. Nah, ini kita melakukan imputasi data menggunakan teknik atau algoritma K nearest neighbors ya. Teknik K nearest neighbor ini juga sempat sudah saya singgung walaupun kemarin menyinggungnya terkait pemodelan ya. Jadi KNN ini bisa kita gunakan untuk mengimputasi atau memodelkan suatu titik tertentu berdasarkan tetangga-tetangganya gitu. Tetangga-tetangga terdekatnya ya. Nah, ini ketika kita berbicara KNN, salah satu bagian penting adalah jarak. Makanya ketika kita nanti dengan imputasi menggunakan KNN ataupun dengan pemodelan menggunakan KNN, sebaiknya data-data yang akan kita gunakan itu sudah ditransformasi atau lebih tepatnya kalau dengan terminologi machine learning kita lakukan feature scaling ya, baik itu mungkin dengan min max scaling ataupun dengan standardized. Karena perbedaan satuan itu akan dapat menghasilkan output yang atau dugaan yang bisa sangat berbeda ketika kita menggunakan jarak seperti Euclidean. Walaupun memang ada beberapa jarak seperti nanti teman-teman mungkin mempelajari juga seperti Mahalanobis, kemudian ada Manhattan dan sebagainya. Ada beberapa jarak yang sudah mampu melakukan penanganan terhadap perbedaan skala itu secara langsung gitu. Nah, bagaimana teknik imputasi menggunakan KNN? Yang pertama yaitu kita menentukan nilai K. Nilai K observasi terdekat dari nilai amatan kita yang hilang. Nah, biasanya tadi seperti saya katakan, jarak yang digunakan umumnya menggunakan Euclidean ya. Yaitu jarak standar akar dari kalau ada dua data gitu, kalau kita berbicara di koordinat kartesius, misalkan ada vektor A dan vektor B. Vektor A itu berada di posisi X-nya 1, Y-nya 3 misalkan. Kemudian vektor B berada di posisinya X-nya 2, Y-nya 5, maka jaraknya itu kan bisa kita hitung menggunakan X2 dikurang X1 ditambah X2 dikurang X1 ditambah Y2 dikurang Y1 diakarkan. Nah, itu dikuadratkan dan diakarkan, itu kurang lebih ya jarak formula untuk jarak Euclidean. Nah, kemudian setelah kita menentukan jumlah tetangga terdekat yang ingin kita gunakan, lalu kita hitung rata-ratanya. Rata-rata dari nilai tetangganya itu. Mungkin saya langsung masuk ke sini ya. Nah, ini misalkan ya, tentunya imputasi dengan KNN ini secara default bisa kita lakukan untuk data numeriknya. Misalkan seperti tadi,
kita ingin melihat pengeluaran dari mahasiswa yang Jabodetabek dan non Jabodetabek. Misalkan di sini yang titik-titik biru ini, titik-titik hijau ini adalah pendapatan dari mahasiswa yang berasal dari non Jabodetabek. Sementara titik-titik hijau ini misalkan adalah mahasiswa yang berasal dari Jabodetabek ya. Misalkan ini Y-nya ini pendapatannya. Kita mau melihat pendapatannya. Ternyata ada satu data yang pendapatannya itu hilang gitu. Oh sorry, mungkin kalau saya menggunakan satu kategori penjelasannya agak kurang tergambarkan. Mungkin saya menggunakan dua-duanya itulah. Dua-duanya jarak itulah, misalkan jarak gitu ya, jarak tempuh gitu ya. Misalkan X-nya itu jarak tempuh dan Y-nya itu pendapatan. Ya misalkan begitu. Nah, pengeluaran. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ini. Secara umum, yang jarak tempuhnya itu lebih rendah, jarak tempuhnya lebih tinggi, pengeluarannya lebih rendah. Gak cocok juga contoh kita. Kita ganti lagi deh kan begitu. Dengan misalkan atau umur aja lah ya, umur ya. Ke sini umur, ke sini misalkan pengeluarannya. Nah, ternyata kalau kita lihat, misalkan saja ya ini, orang-orang yang umurnya lebih tinggi cenderung cenderung pengeluarannya itu lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang pendapatannya yang umurnya lebih rendah. Pengeluarannya cenderung lebih tinggi. Ya mungkin ini karena apalagi misalkan eh, masih muda gitu ya, masih hobi foya-foya dan sebagainya. Ini contoh aja ya. Nah, contohnya ada seseorang yang umurnya sekitar 20 misalkan. Suatu data kita itu ada umur 20, ternyata nilai pendapatannya hilang. Sorry, nilai pengeluarannya hilang di sini ya. Ini umurnya di sini ya. Umurnya di sini. Mungkin saya akan coba sekali lagi pakai inilah, pakai whiteboard. Ini yang terlihat yang itu ya, yang free ya. Cara menghapus ini aneh. Oh, oke, ini ada nih. Nah, nanti eh, saya coba gambarkan yang sama ya. Oke, sampai sebentar. Misalkan seperti ini tadi, dan nanti ini tadi adalah umur ya, misalkan ya. Ini adalah pengeluaran. Pengeluaran. Ada pola-pola tertentu yang ternyata kita bisa melihat bahwa ada kecenderungan semakin tinggi umurnya, dia pengeluarannya semakin kecil gitu. Semakin tinggi, semakin kecil ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, misalkan ada kondisi kita punya seseorang si A misalkan, si A itu umurnya 21 ya. Umur 21, pengeluarannya missing. Ini misalkan 21 lah ya, umurnya 21 dan pengeluarannya missing ya.
Di sini bisa kita lihat, bahwa kalau kita kelompokkan yang umurnya tua ya dengan yang kotak dan yang umurnya relatif muda, lalu kita ambil beberapa tetangganya, kalau umur 21 kan kira-kira di sini ya, tapi kita tidak tahu pendapatannya berapa, maka kita bisa ambil beberapa tetangga terdekat. Misalkan di sini contohnya kita ambil tiga tetangga terdekat, kemudian dari tetangga nilai-nilai yang dekat ini kita hitung jumlahnya ya. Ini kan kalau berbicara umur, yang dekat dengan 21 mungkin kan umur-umur 20, umur 23, umur 25 misalkan. Kalau ini udah jauh lah ya. Misalkan di sini juga ada. Nah, kita dapat misalkan yang 3 orang tadi, ada orang pertama B, orang kedua C, orang ketiga C, 20, 21, sorry, 20, 23, 25 misalkan ya. Nah, orang pertama, orang A tadi kan missing. Orang B, yang B itu misalkan yang ini, misalkan pengeluarannya sekitar sebulannya itu sejuta gitu lah ya. Sejuta. Lalu yang C, yang umurnya 22 tahun, 23 sorry. 23 yang ini, misalkan pengeluarannya 1,5 ya. 1,500.000. Dan orang yang ketiga, yang ini, yang 25 tahun, yang ini ya, ini misalkan 900.000 ya. Nah, kita ambilnya 3 tetangga terdekat. Kalau kita mau ambil 4 tetangga terdekat, misalkan ya, ini ada yang 27, ya silakan. Tapi di contoh ini kita misalkan hanya mengambil 3 tetangga terdekat saja. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai dari ketiga tetangga terdekat, maka kita hitung rata-ratanya, rata-rata dari pengeluaran tetangganya ini. Dalam contoh ini pengeluarannya 2 juta, 3.400.000 ya, 3,4 dibagi 3 ya, sekitar 1,1. Nah, nilai 1,1 inilah yang akan kita gunakan sebagai data imputasi. Jadi di sini nanti ya, yang NA ini akan kita imputasi dengan nilai 1,1 juta. 1,1 juta ini apa? Yaitu rata-rata dari pengeluaran tetangga-tetangga terdekatnya, yaitu amatan-amatan yang memiliki karakteristik yang mirip, umurnya nggak jauh berbeda misalnya. Nah, begini ya teman-teman ya, ini kurang lebih cara kerja bagaimana kita menentukan KNN. Nah, contoh lainnya misalkan ada orang yang umurnya 26 dengan data yang sama, misalkan tadi di sini ya, ada orang yang umurnya 26, missing juga nih. Ketika kita mau menggunakan KNN, yang tetangganya ini kan kira-kira di sini ya, mungkin ini. Jadi yang kita gunakan adalah 3 data ini. Kita hitung rata-ratanya, nanti mungkin munculnya di sini ya. Gitu ya. Atau kalau kita mau menggunakan itu nanti masuk di sini. Ini ya. Yang kita hitung 4 ini. Barangkali dia nanti akan berada di sini ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan nilai rata-rata dari beberapa tetangganya. Mudah-mudahan mudah dipahami ya KNN ini.
Saya tutup whiteboardnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembali share screen lagi di sini. Ini tadi yang bintang ini tadi ya, yang bintang ini tadi adalah rata-rata dari 3 titik ini. Nah, bagaimana kalau datanya tadi ada di sini? Maka mungkin tetangga terdekatnya adalah yang sorry, harusnya saya pakai sorot di sini. Ini mana sih? Oh, bisa. Ya. Misalkan datanya kita langsung di sini deh. Datanya ada di sini, umur dia 26 misalkan. Oh, pakai mouse aja deh, sorry. Kan 26 ya. Nah, tetangganya mungkin yang terdekat nanti mungkin ini. Gitu ya. Kalau misalkan 27, tetangga terdekatnya mungkin ya, mungkin ini. Dan seterusnya ya. Kalau contoh yang di bintang-bintangnya tadi, barangkali dia di sini kan, 21 tetangga dekatnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, dengan menggunakan KNN ini, nilai missing setiap amatan itu belum tentu sama gitu. Kalau kita mengganti nilai missing dengan nilai rata-rata, maka semua nilai missing tadi akan mendapatkan nilai imputasi yang sama ya. Misalkan secara total rata-ratanya adalah 1 juta gitu misalkan. Maka semua yang missing dimanapun dia berada, baik di sini, di sini, di sini, maka kita akan imputasi dengan nilai sekitar 1 juta. Misalkan di sini 1 juta ya. Tentunya dengan menggunakan KNN tadi, nilai imputasinya jauh lebih mendekati teman-temannya gitu. Orang-orang misalkan tadi orang-orang yang umurnya kecil, pengeluarannya rendah, yang umurnya sudah lebih dewasa, lebih tua, pengeluarannya cenderung lebih rendah ya dan seterusnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan KNN ini bisa dipahami. Selanjutnya, oh ini ada penjelasannya ya. Ini penjelasannya, misalkan kita ambilkannya sama yang 3, lalu kita hitung rata-ratanya ya. Nanti data yang baru itu akan kita gunakan rata-rata yang ada di sini. Selanjutnya, kita masuk ke ini. Ini Airpad sebenarnya fungsi ya, barangkali lebih banyak nanti di praktikumnya. Menggunakan package itu ya, beberapa package ya, seperti KNN Invitation dan sebagainya. Ini nanti saya pikir di itu saja, di bagian itu ya, di bagian praktikum. Kemudian yang terakhir itu adalah MICE ya, Multivariate Imputation by Chain Equation. Apa itu MICE? Nah, kita langsung di sini sebenarnya ada penjelasannya langsung menggunakan package, makanya saya tambahkan satu slide yang bisa itu namanya apa namanya, menggambarkan bagaimana alur dari penggunaan teknik MICE ya. Yang pertama, ini datanya misalkan, sorry, saya rubah lagi. Misalkan data kita seperti ini, ada missing value di beberapa tempat. Ini contohnya
anggap aja datanya cuma 3 ya. Nah, pertama, dalam multivariate imputation by chain equation ini artinya kita melakukan imputasi secara berantai. Yang pertama mungkin kita akan menggunakan teknik-teknik sederhana, misalkan sebagai contoh ya, kita di H kita lakukan imputasi menggunakan min, dapatlah nilainya 25,5 di sini ya. Jadi tahap awal kita menggunakan nilai imputasi yang standar. Selanjutnya kita ganti lagi nilainya dengan NA gitu ya. Nanti akan kita gunakan Pak. Kita ganti dengan NA atau ya intinya sih diabaikan dulu. Kita masuk lagi misalkan di income kita menggunakan rata-rata juga gitu di nilai yang hilang. Nah, di sini, sorry, di sini juga langsung diganti ya. Di sini di income itu diganti dengan nilai rata-ratanya juga yaitu 12,7. Kemudian yang gendernya juga kita langsung ganti dengan F. Nah, ini yang gender ini bisa misalkan ya, bisa kita ganti dengan yang mayoritas. Misalkan di data kita banyakkan yang perempuan, maka datanya untuk sementara kita ganti dengan female. Nah, setelah itu kita udah punya data lengkap di sini, data lengkap hasil imputasi sederhana. Selanjutnya yang tadi, yang H tadi kita hapus lagi. Yang H-nya kita hapus, kemudian kita menggunakan teknik-teknik tertentu memodelkan memodelkan data H dengan data income dan gender. Jadi kalau di R itu kan persamaan liniernya itu adalah H kemudian ini apa tilde ya. Jadi H itu adalah fungsi dari income dan gender. Kita kalau di R mungkin kita bisa menggunakan LM, lalu kita dapat model, lalu kita prediksi H-nya jika income-nya 13,5 dan gendernya male. Itu ya. Nah, dari model yang udah diperoleh tadi, di sini kita mendapatkan hasil prediksi, oh ternyata nilai H-nya adalah 35 berdasarkan model fungsi model antara H dengan pendekatan income dan gender. Berbeda dengan sebelumnya yang tadinya 25, di sini kita menduga nilainya adalah 35. Lalu prosesnya kita lanjutkan lagi dengan merubah NA yang ada di income. Merubah NA yang ada di income ya. Caranya sama, kita ganti. Kita buat fungsi di mana income ini merupakan fungsi dari age dan gender. Kita bangun model dari fungsi age dan gender ya, yang datanya lengkap, lalu kita lakukan prediksi. Oh, ternyata untuk age 33, ini ya, untuk age 33 dan gendernya female, ternyata mana tadi? Bukannya. Ini ya, ternyata dia income-nya adalah 13.000 misalkan. Ini tadi kita jadikan NA, di sini kita bangun modelnya, maksudnya model income merupakan fungsi dari age dan gender berdasarkan data yang tidak missing. Setelah dapat modelnya, kita prediksi income yang missing tadi, sehingga income-nya menjadi 13.000 misalkan. Oh, ada Mbak Rizky, terima kasih. Sudah dipasang absennya ya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi kalau memang ada nilai missing yang lain di nilai numerik ya. Kalau di sini kebetulan nilai missing satunya adalah di kategorik, sehingga kalau di sini mungkin ya kita imputasi dengan kategorik saja dengan female gitu. Jadi pada prinsipnya secara singkat
Pertama kita imputasi dengan cara biasa, cara sederhana, menggunakan min. Kemudian kita buat model untuk yang pertama, untuk age misalkan, kita buat model dari variabel lainnya yang tidak missing. Setelah dapat model, kita prediksi missingnya. Berikutnya lagi, setelah dapat hasil prediksi, proses kita lanjutkan lagi di variabel yang lain. Misalkan di income yang ada missingnya, kita buat model dengan Y-nya income dan X-nya age dan gender. Setelah dapat model, kita prediksi, kita dapatlah nanti nilai prediksinya, misalkan 13, Ibu, nilai inilah yang nanti yang menjadi nilai imputasi. Sehingga di data kita yang baru, yang sudah diimputasi, maka nilai H yang baru adalah 33, 18, dan 35, sementara nilai income yang baru adalah 13, 12, dan 13. Ya. Mungkin eh, ada yang bertanya, mana yang lebih baik ya? Mana kira-kira yang lebih mendekati nilai sebenarnya? Jawabannya ya kita nggak tahu karena datanya missing ya. Banyak ahli tentunya menggunakan berbagai teknik untuk membuat metode-metode penanganan. Masing-masing tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Tinggal kita nanti menentukan teknik-teknik mana yang cocok dengan kondisi data kita. Kalau menggunakan teknik machine learning, kita bisa menggunakan KNN tadi ya. Kalau saya personal, ketika menggunakan teknik yang rumit, mungkin saya akan lebih cenderung menggunakan KNN dibandingkan misalkan dengan teknik MICE ini ya, multivariate integration by chain equation. Tapi kalau mungkin data misalkan antar kategori yang tadi kalau teman-teman ingat di gambar KNN ya. Nah, misalkan ini yang di sini agak turun ke bawah dikit lah di sini ya. Titik-titiknya itu misalkan ada di bukan di sini tapi di sini ya. Di sini, sorry, pulpen dulu. Di sini, sini, dan di sini ya. Nah, kalau kondisinya di sini, kalau saya pribadi mungkin ya menggunakan rata-rata biasa aja gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat polanya, mana sih? Maaf agak miring. Baik yang umurnya muda maupun yang umurnya tua, rata-ratanya kan jadi sekitar sini juga ya. Jadi ketimbang saya menggunakan KNN yang tekniknya lebih rumit, maka saya lebih cenderung menggunakan teknik yang sederhana. Karena apa? Karena tampaknya nilai pendapatannya itu tidak punya hubungan yang baik, hubungan yang tegas atau yang kuat lah gitu ya antara misalkan tadi kesini umur dengan pengeluarannya. Tapi kalau polanya seperti ini, miring seperti ini ya kayak regresi linear, barangkali cocok kita menggunakan model KNN atau mungkin kalau di MISE tadi kita menggunakan imputasi menggunakan regresi linear itu juga bisa dilakukan. Begitu ya. Jadi sangat yang namanya mengganti data yang tidak ada itu tentunya sangat sangat fleksibel dan setiap orang bisa berbeda. Namun tentunya nilai yang kita ganti haruslah dengan nilai yang masuk akal gitu. Jangan kita ganti data misalkan dengan nilai apa nilai standar deviasi kan nggak ada hubungannya ya. Nilai-nilai yang ada di titik-titik ini nggak ada hubungannya dengan nilai-nilai penyebaran. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan.
nanti teman-teman akan melanjutkannya di itu ya, di praktikum. Karena pas ya, sekarang sudah habis. Tadi saya mulai agak telat, jadi saya mohon maaf nih. Selesainya juga agak sedikit telat ya. Untuk praktikum nanti yang akan mengisi adalah teman-teman dari Starcore. Di sini kayaknya ada Mas Aib ya yang akan mengisi ya Mas. Oke, dari saya sekian ya. Teman-teman, sebelum kita selesaikan, silakan jangan lupa melakukan presensi keluar. Jika ada yang mau ditanyakan, kalau belum ada nanti mungkin di sesi praktikum bisa bertanya dengan Mas Aib ya yang tentunya jauh lebih berpengalaman di dunia nyatanya gitu. Kalau saya mungkin pengalamannya lebih banyak teori-teori aja lah kita ya. Dan kalau Mas Aib yang sudah mengolah data beneran, nah itu teman-teman bisa bertanya banyak hal terkait bagaimana menangani missing value. Oke, dari saya sekian. Teman-teman sudah absen semua? Kalau sudah, boleh meninggalkan ruangan Zoom ya. Absennya belum ya? Presensi keluar, oh mungkin tadi terlempar kali ya. Saya kirim lagi ya. Nah, teman-teman buat yang belum presensi, kirimkan lagi. Jangan lupa diisi juga yang di Google Form ya.